Berikut ini akan disebutkan ringkasan dari peristiwa Perang Badar kedua, yaitu sebuah perang besar yang dengannya Allah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, memuliakan Islam, serta menghancurkan kekafiran dan orang-orang kafir. Peristiwa ini terjadi saat bulan Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Rasulullah mendengar berita bahwa kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan Sakhr bin Harb bertolak dari negeri Syam, dengan dikawal oleh 30 atau 40 orang. Kafilah yang termasuk besar itu membawa harta yang melimpah milik kaum Quraisy. Rasulullah pun mengajak kaum muslimin untuk menghadang kafilah tersebut. Beliau memerintahkan setiap kaum muslimin yang memiliki tunggangan untuk ikut berangkat. Namun, beliau tidak berhasil mengumpulkan jumlah yang besar. Beliau hanya keluar dengan membawa 300 sekian belas personel saja, yakni pada hari ke-8 bulan Ramadan. Beliau menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai pemimpin sementara di kota Madinah dan sekaligus menjadi imam salat. Rasulullah terus berjalan hingga mendekati lembah Asy-Syafra. Ketika tiba di tempat itu beliau mengirim Basbas bin Amr al-Juhani, sekutu Bani Saidah, dan Adi bin Abis Zagbah al-Juhani, sekutu Bani Najjar, sebagai utusan untuk memata-matai kafilah dagang tersebut. Ternyata, Abu Sufyan telah mendengar berita kedatangan Rasulullah yang sedang menuju ke arahnya. Ia segera menyewa Damdam bin Amr al-Ghifari dan menyuruhnya pergi ke Makkah untuk meminta bala bantuan berupa pasukan untuk menolong kafilahnya, yakni untuk melindungi mereka dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Permohonan bantuan itu pun sampai kepada penduduk Makkah. Kaum kafir Quraisy segera mempersiapkan diri untuk keluar. Tidak seorang pun dari para pembesar Quraisy yang tidak ikut, kecuali Abu Lahab. Laki-laki yang berutang kepadanya menggantikan kedudukannya. Mereka juga mengumpulkan orang-orang dari berbagai suku di sekitar Makkah sehingga tidak ada satu suku Quraisy pun yang tertinggal, kecuali Bani Adi. Tidak seorang pun dari kalangan Bani Adi yang ikut bersama mereka. Setelah itu, mereka semua keluar dari kampungnya seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia serta menghalangi orang dari jalan Allah. Kaum musyrikin berangkat dengan segala keangkuhan dan kemarahan yang besar terhadap Rasulullah dan para sahabatnya yang ingin menyerang kafilah dagang mereka. Padahal, baru kemarin mereka kehilangan Amr bin al-Hadrami beserta kafilahnya. Akhirnya, Allah mempertemukan mereka, tiba-tiba, tidak seperti yang direncanakan sebelumnya. Ketika Rasulullah mendengar kedatangan pasukan Quraisy, beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Mayoritas kaum muhajirin berbicara dan mengungkapkan pendapat dengan baik. Kemudian, beliau kembali mengajak mereka bermusyawarah untuk mendengar pendapat kaum Ansar. Sa'ad bin Mu'az langsung berkata, "Wahai Rasulullah, sepertinya engkau menghendaki kami berpendapat. Demi Allah, wahai Rasulullah, apabila engkau membawa kami ke laut sekalipun, pastilah kami akan mengarunginya bersamamu. Ayolah, berjuanglah bersama kami, wahai Rasulullah, dengan berkat Allah." Nabi merasa senang sekali mendengar ucapan tersebut. Beliau bersabda, "Berangkatlah dan sambutlah kabar gembira." Selanjutnya, Rasulullah berangkat dan singgah di dekat Badar. Beliau mengendarai tunggangannya bersama salah seorang sahabat beliau, untuk mencari informasi, lalu kembali lagi. Pada sore harinya, beliau mengirim Ali, Sa'ad, dan Az-Zubair ke sumur Badar untuk melihat situasi. Mereka kembali dengan membawa 2 orang budak Quraisy. Ketika itu, Rasulullah sedang mengerjakan salat. Para sahabat menginterogasi keduanya, "Kalian budak milik siapa?" "Kami pembawa air minum suku Quraisy," jawab keduanya. Para sahabat Rasulullah tidak percaya terhadap jawaban itu, karena menduga bahwa keduanya adalah budak milik kafilah Abu Sufyan. Tidak lain karena kafilah itu dekat dengan tempat mereka berdua ditangkap, sehingga kaum muslimin bisa segera menaklukkannya. Sebab, penyerangan itu lebih mudah daripada berperang melawan pasukan Quraisy dikarenakan jumlah mereka yang lebih banyak, lebih kuat, dan lebih siap. Para sahabat pun memukul kedua budak tersebut. Karena dipukul, mereka berkata, "Kami milik kafilah Abu Sufyan." Setelah mereka berhenti memukul dan bertanya lagi, keduanya kembali menjawab, "Kami milik pasukan Quraisy." Seusai salat, Rasulullah berkata, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian memukul keduanya saat berkata jujur dan membiarkan keduanya saat berdusta?" Kemudian, Rasulullah bertanya kepada kedua budak tersebut, "Beritahukan kepadaku di mana kaum Quraisy berada." Keduanya menjawab,
ada di balik bukit ini. Rasulullah bertanya lagi, berapa jumlah mereka? Kami tidak tahu, jawab keduanya. Berapa ekor hewan yang kalian sembelih setiap hari? Tanya Nabi lagi. Keduanya menjawab, terkadang 10 ekor dan kadang-kadang 9 ekor. Rasulullah lantas bersabda, jumlah mereka berkisar antara 900 hingga 1000 orang. Abu Sofyan bergegas membelokkan arah perjalanan kafilahnya menuju pantai sehingga rombongannya pun selamat setelah mengetahui dua pasukan Rasulullah berada di sumur Badar. Sesudah itu, Abu Sufyan mengirimkan surat kepada pasukan Quraisy untuk memberitahu mereka bahwa ia bersama kafilahnya sudah selamat dan menyuruh mereka supaya kembali. Sampailah berita itu kepada pasukan Quraisy, namun Abu Jahal tidak mengindahkannya dan dia tetap pergi ke sumur Badar. Rasulullah mendahului kaum Quraisy sampai ke sumur Badar. Beliau mengambil tempat yang paling dekat dengan sumur itu. Kemudian, Nabi berjalan menuju medan pertempuran dan memperlihatkan kepada kaum muslimin tempat kematian tokoh-tokoh kaum Quraisy satu persatu. Beliau berkata, disinilah tempat kematian Fulan kelak, insya Allah, dan disitulah tempat kematian si Fulan, sedangkan di sana adalah tempat kematian Fulin. Pada malam harinya, Rasulullah salat dengan menghadap ke akar, jismu, pohon yang ada di sana. Malam ini bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Pagi harinya, ketika pasukan Quraisy sudah datang dengan membawa bala tentaranya, Rasulullah segera mengatur barisan. Kemudian, beliau kembali ke kemah bersama dengan Abu Bakar. Sa'ad bin Mu'az bersama sejumlah orang dari kaum Ansar segera berdatangan ke pintu kemah Nabi untuk melindungi beliau. Setelah itu, muncullah Utbah dan Syaibah, putra Rabi'ah, bersama Walid bin Utbah. Ketiganya menantang bertarung satu lawan satu. Keluarlah dari pasukan muslimin 3 orang dari kaum Ansar, Auf dan Muawis, putra Afra, serta Abdullah bin Rawahah. Ketiga orang Quraisy itu berkata kepada mereka, siapakah kalian? Mereka menjawab, kami dari kalangan Ansar. Orang-orang Quraisy itu menyahut, kalian memang tandingan yang setara dan terhormat. Akan tetapi, kami menginginkan anak-anak paman kami sendiri. Maka keluarlah untuk menantang mereka, Ali, Ubaidah bin Al-Harits, dan Hamzah. Ali berhasil membunuh Walid, Hamzah berhasil membunuh Utbah. Ada riwayat menyebutkan Syaibah, bukan Utbah. Sementara Ubaidah saling pukul dengan lawannya secara bergantian dan keduanya berusaha keras untuk mengalahkan lawannya. Ali dan Hamzah mengambil inisiatif untuk ikut dalam kancah pertandingan mereka dan menyudahinya. Mereka lalu menggotong Ubaidah yang sudah terpotong kakinya. Kakinya terus membusuk hingga akhirnya ia meninggal di es Safra. Suasana pun semakin panas dan peperangan semakin sengit, hingga akhirnya kemenangan pun datang. Rasulullah berdoa dengan sungguh-sungguh dan memohon kepada Allah dengan penuh harap, sampai-sampai serban beliau jatuh dari kedua pundaknya. Abu Bakar langsung memperbaiki letak serban tersebut sambil berkata, wahai Rasulullah, berhentilah memohon kepada Allah. Sesungguhnya dia pasti akan memenuhi janjinya kepadamu. Rasulullah menundukkan kepalanya sejenak, lalu mengangkatnya kembali sambil berkata, sambutlah kabar gembira, wahai Abu Bakar. Malaikat Jibril sudah datang di sela-sela arakan, kumpulan awan. Pada waktu itulah, Syaitan menampakkan dirinya di hadapan kaum Quraisy dalam wujud Suraka bin Malik bin Jushum, ketua suku Mudij, dan berjanji akan melindungi mereka. Syaitan terus menyemangati kaum musyrikin untuk menggapai ambisi mereka. Syaitan dapat melihat para malaikat saat turun ke medan pertempuran. Karena melihat lawan yang tidak seimbang tersebut, Syaitan pun melarikan diri. Para malaikat itu rurut berperang sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Allah menganugerahkan kemenangan bagi kaum muslimin dengan meletakkan rasa takut pundak-pundak kaum musyrikin. Orang pertama yang berusaha melarikan diri dari pasukan musyrikin adalah Ghalib bin Al-Alam. Namun, ia berhasil dikejar dan ditangkap. Kaum muslimin terus mengejar orang-orang kafir tersebut serta berhasil memerangi dan menawan sebagian mereka. Kaum kafir yang terbunuh berjumlah 70 orang dan yang tertawan sekitar 70 orang. Kaum muslimin juga berhasil mendapatkan harta rampasan perang dari mereka. Termasuk di antara Yark terbunuh dari kaum musyrikin adalah mereka yang sudah disebutkan tempat kematiannya oleh Rasulullah kemarin, yaitu Abu Jahal atau Abul Hakam, Amr bin Hisham, semoga Allah melaknatnya. Ia dibunuh oleh Muaz bin Amr bin Al-Jamuh dan Muawis bin Afra. Lalu Abdullah bin Mas'ud langsung memenggal kepalanya dan membawanya ke hadapan Rasulullah.